Shalom kepada semua para pendengar renungan hari ini. Biarlah sebelum kita melanjutkan renungan ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di surga, Engkau ada di sini dan Roh-Mu yang mengajari kami, melembutkan hati kami untuk meresponi semua firman-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 4 yang berjudul Keyakinan di hadapan Allah. Saudara boleh membaca dari ayat 19 sampai dengan ayat 23 dan bisa sampai 24 saudaraku, dan saya hanya membaca ayat yang ke-21 saja yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Saudaraku yang terkasih, ada kata-kata jikalau hati kita tidak menuduh kita. Seringkali ketika kita datang kepada Allah, hati kita menuduh kita, mengatakan bahwa kita tidak layak, mengatakan bahwa baru saja kita melakukan yang tidak berkenan, ataupun kita tidak suci atau tidak kudus. Tapi ketika kita melihat ayat yang ke-19 dikatakan, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Saudaraku yang terkasih, bagi saudara yang sudah menerima Yesus Kristus, kita disebut berasal dari kebenaran, sehingga kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Apa yang perlu ditenangkan dari hati kita? Apa yang terjadi dengan hati kita sehingga perlu ditenangkan? Bisa saja itu kekhawatiran, bisa saja itu ketakutan akan masa depan, bisa saja keraguan akan banyak hal, bisa saja itu ditenangkan dari tuduhan-tuduhan yang merasa tidak layak atau merasa tidak pantas untuk menjadi anak Allah. Tapi ketika kita menerima Yesus, kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Saudara, dikatakan demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Ayat 20, sebab jika kita dituduh olehnya, di sini adalah hati kita. Jika hati kita menuduh kita, Allah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Tuhan sangat melihat hati kita yang terdalam. Kalau hati kita yang terdalam sungguh-sungguh merindukan Tuhan, ingin melakukan firman-Nya, tapi ada suara dari hati kita mengatakan kita tidak layak. Dan dikatakan di ayat 19, kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Karena dikatakan di ayat 21, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jangan biarkan hatimu menuduhmu. Jangan biarkan ada suara terhadap hatimu yang mengatakan, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak memperhatikanku, Tuhan hanya memperhatikan si A atau si B, Tuhan tidak tahu penderitaanku, Tuhan hanya baik kepada orang yang benar-benar kelihatannya suci atau kudus. Saudara, kata-kata yang menuduh hatimu itu membuat sering kali banyak orang tidak berani mendekati Allah, bahkan ragu kepada Allah. Tetapi jikalau engkau sudah menerima Yesus, dikatakan bahwa engkau berasal dari kebenaran, dan kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, dan kita mempunyai keberanian percaya mendekati Allah. Ada banyak orang tidak berani mendekati Allah, tapi kita diberikan anugerah ketika kita menerima Yesus. Kita disebut berasal dari kebenaran dan kita boleh mendekati Allah. Dan dikatakan ayat 22, dan apa saja yang kita minta,
kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ketika kita mendekati Allah, kita pasti bersyukur, memuji Dia, dan pasti ada sesuatu yang kita mohonkan kepada Tuhan. Tapi di atas semuanya, jikalau kita hidup dalam ketetapan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, dengan hati nurani yang murni dan bersih di hadapan Allah, Tuhan berjanji dalam ayat ini bahwa Dia akan memberikan apa yang kita minta. Dikatakan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Karena ternyata berkat itu ada syaratnya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan apa sih yang berkenan dan perintah Tuhan itu? Ayat 23, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Saudaraku, perintah ini tidak berat. Ayat 23 mengatakan, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus. Maka apa saja yang kita minta dalam namanya, sebab siapa yang percaya dalam nama Yesus, dia akan melakukan segala perintahnya. Dan perintahnya itu tidak berat, yaitu saling mengasihi. Dan kasih itu sudah kita terima dari Yesus. Ayat 24, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Kata kuncinya hari ini, ketika kita percaya, itulah perintah Tuhan. Percayalah kepada Yesus. Dan jangan biarkan adik menuduh hatimu. Karena ketika engkau percaya, engkau boleh meminta apa saja kepada Dia dan engkau memperolehnya. Karena ketika kita hidup dalam perintah Tuhan, kita tahu apa yang kita minta kepada Tuhan, dan yang kita minta itulah yang berkenan kepada Dia, karena Dia ada di dalam kita. Saudaraku yang kekasih, itulah renungan kita hari ini. Bagi saudaraku yang hari ini yang hatimu masih tertuduh, yang menuduh hatimu, ada banyak yang menuduh hatimu hari ini. Dan ketika engkau masih merasa ragu dan ada keraguan dan ketidakpercayaan dalam hatimu, datanglah kepada Yesus. Dan bagi yang belum percaya kepada Yesus, mari mendekatlah kepada Allah, dan saudara boleh ikuti doa saya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah ada di hatiku. Dan setiap suara yang menuduh hatiku, aku menenangkannya di hadapan Allah, dan aku mau mendekat kepada Engkau, karena aku berasal dari kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi saudara yang belum percaya dan hari ini mendengarkan renungan ini. Buka hatimu. Dialah Tuhan Juru Selamat, pencipta langit dan bumi. Dia mengasihi engkau. Dia mau memberikan nyawanya untuk menggantikan dosa-dosamu, sehingga engkau boleh mendekat kepada Allah dan memanggil Dia Bapa. Bagi yang mau menerima Yesus, bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Engkau mati di kayu salib, menggantikan aku. Aku yang terhukum, sudah menjadikan Engkau terhukum, supaya aku diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku buka hatiku bagi Engkau. Masuklah di dalam hatiku, dalam hidupku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali dengan renungan yang berikutnya. Haleluya. Terima kasih.